Halo semuanya, apa kabar? Salam hebat luar biasa. Halo semuanya, apa kabar? Salam hebat luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan Ermi ya. Untuk kali ini saya mau sharing dari buku Pak Chandra Putra Negara ya teman-teman. Dari di sini saya mau bagi tip ya, tip bagaimana supaya kita itu disukai banyak orang ya, disukai banyak teman. Di sini ada 3 tip yang biar kita itu disukai banyak teman gitu ya, banyak orang gitu. Ini yang pertama adalah senyum ya. Yang kedua itu banyak bertanya, jangan banyak bicara ya. Yang ketiga, sebisa mungkin kita memanggil namanya. Oke, di sini saya ingin sharingkan ya tentang senyum, tentang banyak bertanya, jangan banyak bicara, dan yang ketiga sebisa mungkin kita memanggil namanya. Oke, sebelum lanjut ya, yang belum subscribe mohon di subscribe ya, di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman. Jadi di sini ya, misalkan tentang bisnis ya, kita sebagai penjual atau kita sebagai istilahnya pedagang ya, istilahnya kita kan harus mencari banyak-banyak konsumen ya teman-teman. Jadi biar mereka itu menyukai kita gimana ya. Nah di sini saya akan ini ya, sharing di bukunya Bapak Chandra ini ya, bagaimana cara membuat orang lain segera menyukai kita ya dalam hitungan menit ya, istilahnya mereka melihat kita itu sudah, walaupun cuma sebentar, itu sudah suka gitu ya, sudah wah ini nyaman gitu ya untuk ikut misalkan berbisnis ataupun membeli produk atau apalah ya. Nah di sini ya, jadi baik dalam dunia bisnis atau apapun ya, kita harus ada cara ya, ada teknik hubungan kita dengan mereka itu biar menyukai kita itu gimana gitu ya. Jadi kita belum apa-apa sudah nggak suka, kan nggak baik ya. Jadi kita harus mengambil hati mereka ya, biar mereka itu bisa menyukai kita. Nah ya, jadi kita harus ada teknik ya, harus ada trik-trik. Nah apa itu ya, jadi di sini tuh emang gambarannya gini ya teman-teman. Kita kan misalkan menjual produk atau kita pedagang. Nah banyak orang yang datang dan membeli produk kita. Nah itu karena apa? Karena kita melayaninya dengan nyaman ya, dengan hati yang istilahnya gembira ya. Kadang kan kita belanja itu kan milih-milih ya. Nah seperti itu contohnya ya. Dan di sini ada tip apa saja yang bisa membangun hubungan ya. Jadi membangun hubungan kita sama calon pembeli ataupun konsumen ya. Jadi kita harus akrab dengan seseorang, kita itu harus benar-benar membangun hubungan yang baik ya dengan mereka. Yaitu yang pertama dengan senyum ya. Jadi bukan berarti kita senyum-senyum sendiri, itu bukan ya. Jadi emang itu kuncinya ya. Bukan hal bisnis ya. Kita, contoh saya pribadi gitu ya. Contoh saya pribadi di sini gitu ya, di rumah majikan ataupun di luar rumah majikan kan, kalau pagi itu kan saya nyapu ya, saya nyapu di lantai 1 kan, itu kan banyak orang lewat.
Di situ saya emang cara menyapa mereka di sini tuh ya dengan senyum gitu ya. Senyum itu mereka balasnya juga dengan senyum ya. Dan mereka kadang yang lewat itu sempat tanya, kamu henkoyo kayak gitu ya, istilahnya kamu murah senyum, kamu baik. Nah ya, biar mereka juga yang menilai gitu ya. Nah di situ apalagi kita untuk membangun bisnis ya, membangun istilahnya cari konsumen ya, kita harus banyak senyum ya. Kita nggak boleh istilahnya liatin muka yang kucel muka yang murung, muka yang sebel, itu dihilangkan saja ya teman-teman. Nah jadi bukan hanya di hal bisnis ya, dalam pekerjaan, terus kita sebagai calon TKW pun ya, itu juga dididik harus banyak tersenyum ya, karena senyum itu benar-benar membuat orang lain itu menyukai kita ya, walaupun belum kenal, tetapi kalau kita sumeh ya, istilahnya sumeh, banyak senyum, di situ akan disukai orang ya. Bukan berarti disukai terus aku suka kamu, aku cinta kamu, itu bukan ya, istilahnya disukai ya, disukai dan nyaman dengan kita ya. Itu kunci yang pertama ya, senyum. Oke, dan ini ada satu contoh ya. Jadi ini ya, istilahnya teknik senyum ini kan dipakai oleh semua bayi di seluruh dunia ya. Kalau kita melihat bayi tertawa ya kan, kalau kita melihat bayi tertawa, apa yang kita pikirkan? Nah kita pasti senang kan, kita pasti ikut ketawa ya. Justru kita selalu godain bayi itu biar selalu ketawa ya, karena bikin kita itu happy gitu ya, kita itu senang ya, kita itu benar-benar senang banget gitu kan. Nah walaupun kita mungkin sedang stres, sedang kesel dengan pekerjaan, kalau kita itu lihat anak bayi lucu ketawa, itu pasti rasa stresnya itu hilang ya, rasa jengkelnya itu hilang. Nah seperti itu ya. Jadi kunci pertama bagaimana membuat orang lain segera menyukai kita, yaitu harus selalu tersenyum ya, harus liatin kita berseri-seri ya. Jangan sampai kalau kita lagi marah terus kita liatin marahnya ya, jangan seperti itu. Oke teman-teman, nah di sini banyak juga ya orang yang wajahnya itu susah untuk senyum ya. Jadi kalau wajah yang susah tersenyum itu tidak cocok untuk berbisnis ya, tidak cocok untuk berdagang lah istilahnya, itu tidak cocok. Nah ini saya sedikit nyontek di buku ini ya, di bukunya Pak Chandra. Nah bener banget ya, jadi kita harus bener-bener belajar ya untuk kita menjadi orang yang sukses lah ya, untuk menjadi orang yang bisa menjadi pembisnis yang sukses. Itu juga ada kuncinya ya. Yang pertama senyum ya, kita harus selalu tersenyum ya. Terus kalau kita ketemu dengan oke ya teman-teman, jadi kuncinya yang pertama adalah banyak senyum ya, seperti saya ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi emang bener ya, kalau kita wajahnya wajah berseri, pasti kok ya kita disukai banyak teman ya. Oke, yang kedua, banyak bertanya, jangan banyak bicara ya. Istilahnya kita misalkan ada kita kumpul ya, sharing-sharing ke teman, kita itu harus banyak bertanya ya, jangan banyak bicara. Jadi ini poinnya ya, misalkan kita membangun bisnis ya, kita ada misalkan kayak mentor dengan anggota gitu ya. Nah kita harus dengerin dan kita harus bertanya, apa sih tujuan kamu itu ikut berbisnis, apa sih tujuan kamu ikut di komunitas ini gitu ya. Tujuan hidup kamu itu apa sih, kamu itu punya tujuan apa, untuk masa depan kamu itu apa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, tidak boleh bicara terus nggak ada
perlunya gitu ya. Kita intinya ya, istilahnya di sini yang kedua adalah banyak bertanya, jangan banyak bicara ya. Mengapa kita harus banyak bertanya? Karena dari bertanya kita mengetahui kebutuhannya ya. Kalau kita banyak bicara, kita menjadi orang yang menyebalkan. Itu benar ya teman-teman. Jadi meskipun kita pandai melawak atau humoris, tetapi ada baiknya kalau kita itu membangun hubungan dengan banyak bertanya ya. Misalkan contoh nih ya, lagi sekarang yang lagi ramai kan di media TikTok ya. Nah di situ kan sekarang lagi musim ngomal-ngomal gitu ya. Nah misalkan lagi ngomal dinaikin terus diem ya, nggak ini kan, jadi nggak seru lah ya. Istilahnya harus tanya dulu, kenalan dulu, siapa namanya, dari mana, kerjaannya apa, misalkan seperti itu ya. Apalagi di bisnis ya, misalkan ya itu seperti kamu tujuannya apa sih mau ikut ke saya ya, kamu tujuannya apa, impiannya apa, ditanya ya. Istilahnya ada sesuatu yang membuat orang yang itu tuh ada kemajuan gitu ya, ada lebih semangat lagi, nggak malah dipojokin tanya-tanya yang nggak bermanfaat gitu ya teman-teman. Nah di sini ketika kita banyak bertanya ya, niscaya kita akan tahu kebutuhannya seseorang itu ya. Kita akan tahu kebutuhan klien kita ya. Kita tahu kebutuhan konsumen kita, partner bisnis kita ya, contoh ya. Bahkan kebutuhan pasangan kita. Kalau kita tidak pernah bertanya namun banyak bicara, maka kita tidak tahu. Kalau kita tidak pernah bertanya namun banyak bicara, maka kita tidak akan tahu orang yang banyak bicara itu adalah orang yang paling menyebalkan ya. Tetapi orang yang akan merasa suka berbicara dengan orang yang banyak bicara, tetapi orang akan merasa nyaman kalau dirinya ditanya sesuatu ya, kemudian dirinya yang berbicara. Nah seperti itu, istilahnya gini, ada contoh ya, dua orang, satu pedagang dan satu istilahnya teman, pingin ikut bisnis ya, perdagang gitu. Jadi yang satunya itu harus tanya gitu ya, jadi yang berbicara itu yang lawannya gitu ya. Jadi kan cerita, oh ya saya sebenarnya itu misalkan saya kerja tapi saya bangkrut, saya usaha ini saya bangkrut, saya ini, nah gimana solusinya. Jadinya kan ada pertanyaan dan ada imbal baliknya gitu ya teman-teman. Nah seperti itulah ya gambarannya. Oke, dan ini ya, kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak bicara ya. Dan kita bertanya, kita akan dengar apa kebutuhan orang lain ya. Dengan menggali kebutuhan orang lain, maka kita akan mengetahui ya. Jadi kita akan memberi solusi ya, seperti itu ya. Contoh sederhana ya, ketika kita masuk di sebuah ruangan, misalkan di rumah orang gitu ya, sapa dengan mau ke lantai 5 ya. Ya, padahal kita sudah tahu ya arahnya ke lantai 5, tetapi kita bertanya untuk basa-basi seperti itu ya. Tapi kalau orang yang menyebalkan, saya mau ke lantai 5, harus gua duluan gitu. Kita tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus tanya, mau ke lantai 5 ya guys gitu ya. Seperti itu ya. Kita basa-basi untuk bertanya, hai, kau mau kemana? Padahal tahu ke arah sana kan pasti ke pasar misalkan gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga ya, ketiga itu sebisa mungkin kita memanggil namanya. Nah seperti itu. Nah ini contohnya ya, ini digunakan kalau kita itu sudah kenal dengan orang tersebut ya. Walaupun belum kenal, kita bisa mengetahui cara memanggil namanya ya. Tip yang ketiga ini juga cocok untuk memanggil teman lama, yaitu apa, sebisa mungkin panggil namanya ya. Jadi misalkan kita tahu ya, yang satu misalkan ini saya panggil nama ini aja ya, nama anak saya lah Hesley, dan namanya Hesley ya, misalkan saya
harusnya kan nak gitu, nak gitu, tapi kita harus panggilnya nama ya. Hesli, kamu mau kemana Hes gitu ya. Itu tuh ini ya, kayak senang juga yang dipanggil ya. Nah di sini ada contoh ya. Misalkan namanya Yayu, panggil saja Mbak Yayu, maka orang akan senang jika dipanggil namanya ya. Ini penting sekali ya, ini penting sekali. Memang ini adalah sebuah hukum yang tidak harus, tetapi kalau orang asing memanggil nama Anda, nama kita ya, orang akan kaget atau shock ya. Bagaimana kita bisa mengetahui nama saya gitu kan? Karena Anda orang yang luar biasa ya. Jadi kita tahu ya. Oke ya teman-teman, jadi yang ketiga itu harus memanggil namanya ya. Jadi sebut saja ya, kalau misalkan namanya Mbak Ermi gitu ya. Halo Mbak Ermi, lagi ngapa? Halo Mbak Ermi, lagi di mana? Gitu ya. Halo Mbak Ermi, sudah makan belum? Nah seperti itu ya. Misalkan menyapa orang, kita harus panggil namanya ya. Jadi lebih kayak penting gitu ya, lebih kayak menghormati gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini misalkan namanya Budi ya. Pak Budi, saya senang sekali bisa bicara dengan Pak Budi ya. Saya bisa mendapatkan banyak manfaat setelah sharing dengan Pak Budi ya. Pak Budi betul-betul orang yang luar biasa. Saya beruntung ya, siang hari ini bisa makan siang dengan Pak Budi meskipun hanya 30 menit, tapi banyak ilmu yang bisa saya pelajari dari Pak Budi, dan saya tidak menolak apabila suatu hari Pak Budi mau sharing ilmu lagi dengan saya. Thank you Pak Budi. Nah seperti itu, kita harus sebut namanya ya. Kata-kata seperti ini bisa membuat orang lain segera menyukai kita ya, segera menyukai Anda ya, kita. Seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Ini contoh hubungan seseorang, istilahnya konsumen atau hubungan partner bisnis atau apa ya, biar segera menyukai kita. Yaitu yang pertama, senyum ya, banyak senyum. Yang kedua, jangan banyak bicara, banyaklah mendengar ya. Yang ketiga, harus bisa panggil namanya ya. Seperti itu. Kita harus sangat mementingkan ya sopan santun dan tata krama ya. Seperti itu, kita dengan sopan ya memanggil seseorang itu panggilan namanya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini sharing dari saya, dan saya mengambilnya dari buku SB30 ya. Ini buku Bapak Chandra Putra Negara ya. Ini yang punya channel SB30 ya, Success Before 33 ya. Dan ini misalkan ada teman-teman yang ingin membeli ya, ingin memiliki buku ini, bisa langsung DM saya ke nomor WA di bawah ya. Dan ini bisa dikirim ke luar negeri, apalagi di Indonesia pasti bisa ya. Dan saya sudah siap di rumah ya, di kampung saya ada. Misalkan habis nanti juga ada stoknya di Bapak Chandra Putra Negara ya teman-teman. Ini ilmunya sangat luar biasa ya. Ini belajar tentang mindset, alat, dan mentor ya. Oke semuanya, terima kasih. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa komen-komen ya. Oke, bye bye. Salam hebat luar biasa.